Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai salam dan istisna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Miranda Jian Fitriana Adi, NPM 20 10 10 40 27, Nilna Syifa Zahro, NPM 20 10 10 47 1, Yolanda Afriliani, NPM 20 10 10 47, dan Widian Ade Saputro, NPM 20 10 10 4138. Akan kita bahas pertama yaitu pengertian salam dan istisna. Yang pertama yaitu salam adalah transaksi jual beli suatu barang yang pembayarannya dilunasi pada awal transaksi atau pada saat akad, tetapi penyerahan barangnya ditunda atau di akhir. Barang dalam akad salam biasanya sudah ada tetapi ada di tempat lain. Seperti contohnya, ketika pembeli memesan barang kepada penjual, nah barang ini sebenarnya sudah ready atau sudah ada di toko penjual yang ada di tempat lain. Tetapi pada saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan. Jadi penjual harus mengirim barang itu dari tempat lain ke tempatnya untuk diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya yang kedua adalah istisna. Istisna adalah transaksi jual beli suatu barang yang pembayarannya dapat dilakukan di awal, tengah maupun akhir, dan penyerahannya barangnya akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Jadi, pembeli memesan kepada penjual, lalu penjual memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan sesuai spesifikasi yang dipesan. Dalam akad istisna, harga barang harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan, dan barang juga harus mempunyai spesifikasi yang jelas yang telah disepakati. Salam diatur dalam PSAK 103. Dalam PSAK 103, salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan: A. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan: A. Piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Istisna diatur dalam PSAK 104. Dalam PSAK 104, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu pembeli atau mustasni dan penjual yaitu pembuat atau syani. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Penjual menyajikan: A. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna bukan istisna paralel. Akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad selesai adalah jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual menyajikan: A.
Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. B. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Selanjutnya yaitu jenis salam dan istisna. Yang pertama yaitu jenis salam. Ada dua. Yang pertama yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu salam paralel, adalah melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya. Kemudian untuk istisna, terdapat dua jenis juga, yaitu yang pertama istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua yaitu istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat atau pemasok. Kemudian untuk rukun salam ada 4. Yang pertama yaitu muslim atau pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua yaitu muslim ilahi atau penjual, yaitu pihak yang memasuk barang pesanan. Kemudian yang ketiga yaitu modal atau uang. Ada pula yang menyebutnya harga atau saman. Kemudian yang terakhir yaitu syigat. Syigat yaitu ucapan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Selain rukun salam, terdapat juga rukun istisna. Rukun istisna ada 4. Yang pertama yaitu mustasni atau pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua ada sani atau penjual, yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan. Yang ketiga ada masnu, yaitu hasil produksi atau barang yang diserahkan. Kemudian yang terakhir terdapat sigat, yaitu ucapan ijab qabul antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya ada berakhirnya akad salam dan istisna. Yang pertama kita akan membahas tentang berakhirnya akad salam. Berakhirnya akad salam yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang kelima, barang diterima. Istisna. Kemudian berakhirnya akad yang kedua ada akad istisna. Berakhirnya akad istisna yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan penyerahan barang, salam, dan istisna. Yang pertama, ketentuan penyerahan barang akad dalam salam. Ketentuannya yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Kemudian, ketentuan penyerahan barang akad salam yang keempat ada penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya.
Kemudian yang selanjutnya ketentuan penyerahan barang akad pada istisna. Yang pertama, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mekanisme pembayaran salam dan istisna. Ketentuan pembayaran salam. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang pembayaran istisna. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. 2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. 3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. Studi kasus. Contoh pembiayaan salam. Seorang petani yang memiliki sawah seluas 2 hektar mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membiayai pertaniannya sebanyak 5 juta. Penghasilan yang biasa diperoleh dari lahan pertanian tersebut sebanyak 4 ton beras. Pada waktu itu, harga beras di pasar 4.000 per kilo. Pembiayaan tersebut disetujui oleh bank. Dalam arti bank bertindak sebagai pemesan beras dan nasabah sebagai produsen dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian, beras ini akan dijual bank kepada supplier atau pembeli kedua yang telah direkomendasikan oleh nasabah dengan margin 20%. Bagaimana cara perhitungannya? Model yang diterapkan dalam jual beli salam adalah harga jual sama dengan modal ditambah margin. Untuk mendapatkan margin, dicari dengan rumus margin sama dengan modal dikali margin dikali tahun. Jumlah pembiayaan yang diajukan adalah 5 juta. Harga beras di pasar 4.000 per kilo. Ini berarti bank bisa memesan beras pada petani sebanyak 1 ton 250 kg beras atau 5 juta dibagi 4.000. Tepat pada musim panen, pada bulan keempat, bank menjual beras kepada supplier atau pembeli kedua seharga 5.000 per kilo. Supplier membayar kepada nasabah secara tunai atau cicilan dengan harga jual. Harga jual sama dengan 5 juta ditambah kurung buka 5 juta dikali 20% sama dengan 5 juta ditambah 1 juta sama dengan 6 juta. Maka pendapatan yang akan diperoleh bank adalah 6 juta. Studi kasus. Contoh pembiayaan istisna. CVA yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan pakaian seragam sekolah memperoleh order untuk membuat pakaian seragam sekolah senilai 60 juta dan mengajukan permodalan pada perbankan syariah. Harga per pasang pakaian yang diajukan adalah 85.000 dan pembayaran diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang pakaian di pasaran sekitar 90.000. CVA memberikan
mendapatkan keuntungan 5.000 per pasang atau keuntungan keseluruhan adalah 3.529.412 yang diperoleh dari hitungan 60 juta dibagi 85.000 dikali 5.000 sama dengan 3.529.412. Sekian dari kami dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.